Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Mufti Arif Arfiansyah untuk melanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini pada materi pengujian parametrik. Pengujian parametrik ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya mengenai pengujian non parametrik, di mana pengujian parametrik ini biasanya digunakan untuk menganalisis data-data kontinu seperti data ordinar, interval, dan data rasio. Pada pengujian ini ada 4 jenis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah jenis pengujian one sample t-test, kemudian independent sample t-test, kemudian paired sample t-test, dan one way ANOVA. Dari keempat ini akan kita coba bahas satu persatu beserta dengan contoh pada aplikasi SPSS. Yang pertama, one sample t-test digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata sampel dengan nilai hipotesisnya. Sebagai contoh, suatu perusahaan lampu itu menyatakan bahwa produk lampu yang dibuat perusahaan mampu bertahan hidup selama 2 tahun dalam pemakaian normal, yaitu 12 jam sehari. Untuk membuktikan klaim tersebut, peneliti mengambil 20 sampel lampu dan mengukur daya tahan hidupnya. Nah, dari hasil ini kita coba hasil dari pengamatan. Ini kita sudah mencoba ada 20 sampel ya, 20 sampel lampu. Kemudian dari masing-masing lampu ini sudah kita ketahui berapa lama waktu yang dihabiskan ya, atau lama jam yang dihabiskan. Sehingga dengan data ini kita mencoba merumuskan hipotesisnya adalah tidak terdapat selisih antara rata-rata lampu hidup sampel dengan nilai rata-rata hipotesis. Sedangkan hipotesis alternatif terdapat selisih antara rata-rata lampu hidup sampel X dengan nilai rata-rata hipotesis. Nah, untuk konversinya adalah rata-rata hipotesis dalam kasus ini adalah 12 jam sehari dalam 2 tahun, maka nilai rata-ratanya adalah 2 tahun dikalikan 365 hari dikalikan 12 jam. Jadi paling tidak dalam jangka waktu 2 tahun lampu ini mampu menyala dengan jumlah 8.760 jam. Ini adalah nilai rata-rata hipotesis. Nah, ini akan kita uji apa dari kedua jenis lampu ini akan memiliki nilai rata-rata yang sama dengan hipotesis atau tidak. Baik, langkah pertama adalah kita memasukkan data ke dalam SPSS ya, seperti yang sudah kita tampilkan di sini. Data kita masukkan ke dalam SPSS, kemudian setelah itu kita akan mengeklik ya, ini kita klik saja analyze, kemudian kita pilih ini ya, compare min, kemudian kita pilih one sample t-test. Nah, kemudian akan terbuka jendela seperti ini. Kita pilih yang lama jam, variabel lama jam kita masukkan ke dalam tes variabel. Kemudian karena tadi rata-rata nilai yang kita berikan yaitu masukkan angka 8760, ini sebagai nilai rata-rata yang akan kita uji ya, 8760. Kita masukkan 8760 ya. Setelah kita masukkan, kemudian kita masukkan data option ya. Option ini untuk melihat tingkat kepercayaan atau tingkat keyakinannya. Kita asumsikan 95 sampai 99. Kita bisa memilih 95. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya dari pengolahan data yang sudah kita lakukan. Nah, dari hasil ini kita bisa melakukan penilaian bahwa dari hasil ini T hitungnya adalah negatif 0,173. Ini kita bisa melihat dari ini tabel one sampelnya. Di sini ada T ya, T negatif 173 atau dimutlakan menjadi 0,173. Jadi
Kalau kita bandingkan dengan nilai T tabel ya, dengan 19 ini dari negatif dari jumlah responden 20 kurangi 1 sama dengan 19, kemudian 0,025 adalah separuh dari 0,05 atau nilai alfanya, sehingga diketahui nilainya 2,093. Karena nilai T hitung lebih kecil yaitu 0,173, maka bisa disimpulkan bahwa belum cukup bukti untuk menolak H0 alias menerima H1. Atau bisa kita lihat di nilai signifikansinya ya. Di sini kita lihat di nilai signifikansi itu adalah 0,865, artinya lebih besar dari 0,05. Karena lebih besar maka menerima H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa nyala lampu dari kedua jenis lampu ini bisa bertahan selama 2 tahun dengan pemakaian normal 12 jam adalah benar. Jadi hipotesis yang telah kita susun untuk melihat apakah lampu ini mampu bertahan secara di atas nilai rata-rata, maka jawabannya adalah terbukti atau benar. Ini adalah contoh untuk mengerjakan pengujian terhadap lampu. Kemudian yang kedua, kita mencoba dengan metode independent sample t-test. Di metode yang kedua ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua sampel yang berbeda ya, atau tidak berhubungan. Biasanya uji ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Sebagai contoh, ini misalkan obat turun panas, ini membuat 2 macam obat, kemudian perusahaan ini ingin menguji apakah terdapat perbedaan obat dari kedua obat ini terhadap penggunanya ya. Jadi perusahaan melakukan uji coba kepada 20 orang sampel, di mana 10 orang itu mengkonsumsi obat jenis 1, kemudian 10 orang dengan obat jenis 2. Jadi setelah dilakukan pengamatan selama 3 bulan, maka dapat dilihat hasil dari efeknya adalah kita bisa di sini ada 20 orang ya. Satu jenis obat itu diketahui ada 10 orang yang menggunakan dengan nilai penurunan berat badannya, nilainya bervariasi. Kemudian 10 orang berikutnya menggunakan jenis obat 2 juga memiliki penurunan berat badan yang bervariasi. Maka dari data ini kita susun hipotesisnya adalah yang H0 tidak ada selisih antara rata-rata kedua populasi tersebut. Jadi tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan terhadap kedua obat ini memiliki manfaat efek yang sama. Nah, untuk alternatifnya, hipotesis alternatif adalah terdapat selisih, jadi ada perbedaan dari kedua jenis obat ini. Oke, baik, kita akan coba. Dari data ini kita masukkan ya, kita masukkan data ke dalam SPSS. Kemudian setelah kita masukkan, kita klik ya, kita masukkan turun berat badan. Kita coba langsung di ini, kita masukkan sampelnya, kita masukkan jenis obatnya, kita masukkan, kemudian berat badannya, data berat badan yang turun kita masukkan, dan kita klik analyze compare means ya. Kemudian kita pilih independent sample. Nah, kemudian kita masukkan turun berat badan ini variabel ke dalam tes variabel. Kemudian jenis obat kita masukkan ke grouping variabel ya. Kemudian nanti sama nggih, option kita pilih 95% ya. Kemudian ini kita pilih define group dulu nggih. Define group kita masukkan datanya kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi define group kita klik ya, grup 1 adalah jenis obat 1, grup 2 jenis obat 2. Kita klik continue, option kita pilih sama ya 95%. Kemudian kita klik oke. Nah, hasilnya adalah ini ya. Ini adalah hasilnya independent sample test. Kita perhatikan cara Nah, ini hasilnya kita tampilkan. Dari hasil ini kita bisa melihat nilai signifikansinya di tabel independen ini adalah 0,223. Jadi 0,223 lebih besar dari 0,05, maka menerima H0. Jadi artinya menerima H0, maka simpulannya adalah efek dari kedua jenis obat tersebut adalah sama. Jadi antara
obat jenis pertama dan jenis kedua itu memiliki efek yang sama terhadap pengguna. Dan sini menggunakan independent sample karena kedua variabel ini baik obat 1 dan obat 2 itu tidak saling berhubungan ya, itu terpisah. Jadi untuk mengetahui perbedaan efek ataupun dampak dari kedua obat ini kita bisa menggunakan metode independent sample test ini. Kita hanya melihat nilai signifikansinya saja ya. Selanjutnya untuk metode yang ketiga ya, kita menggunakan pair sample t-test ya, digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua sampel berpasangan. Ini kalau jika uji ini biasanya digunakan untuk beberapa penelitian ya, untuk melihat pengaruh atau perlakuan tertentu dari sebuah variabel. Jadi pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan diberikan. Nah, jadi kalau yang independen tadi untuk melihat perbedaan dari kedua jenis obat, tapi kalau ini adalah untuk menguji apakah ada perbedaan setelah dan sebelum dilakukan perlakuan. Contoh misalkan seorang guru menggunakan sebuah metode pembelajaran ya, ada dua metode pembelajaran. Yang pertama di semester pertama menggunakan metode pembelajaran yang lama, kemudian pada semester yang kedua digunakan metode pembelajaran yang baru ya, dengan metode baru. Maka dia ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai antara semester 1 dan 2 dengan menggunakan metode yang berbeda. Nah, data kita kumpulkan ya. Misalkan di sini ada 20 ya. Ada 20 siswa dan dikumpulkan nilainya semester 1 dan semester 2. Semester 1 dengan menggunakan metode lama, semester 2 dengan menggunakan metode baru ya. Nah, di sini hipotesisnya tidak ada selisih antara rata-rata nilai kedua populasi tersebut, ini hipotesisnya. Kemudian alternatifnya adalah terdapat selisih antara nilai rata-rata kedua populasi tersebut. Kemudian data ini kita pindahkan ke aplikasi ya, kita masukkan sesuai dengan data ini. Muridnya diisi, kemudian semester dan semester 2. Jadi ini nomor muridnya 1 sampai 20 ya, boleh ditulis angka ataupun dengan huruf. Kemudian setelah itu kita pilih datanya saling berurutan ya. Kita masukkan data semester 1 dan semester 2 secara berurutan. Kita lihat di contohnya. Nah, ini datanya, kemudian kita masukkan klik analyze, compare mean, kemudian kita pilih ya pair sample t-test. Nah, ini variabel semester 1 kita masukkan ke variabel ini, variabel 1. Kemudian nilai semester 2 kita masukkan ke variabel 2. Jadi saling berurutan kita masukkan data itu. Kemudian setelah itu kita klik option 95% sama dengan nanti berapa gitu ya. 203 95 sama ya, 95% continue. Kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari penggunaan metode pair sample t-test ya. Kita coba mengujinya ya. Ini kita lihat nilai signifikansinya 0,000 ini ya. Kita lihat di sini 0,000 dan ini lebih kecil dari 0,05. Maka karena lebih kecil maka kita menolak H0. Maka H1 diterima, artinya nilai menggunakan metode lama dengan metode baru itu terdapat perbedaan ya, terdapat perbedaan nilainya. Dan di sini hubungan antara semester 1 dan semester 2 kita bisa melihat di nilai correlationnya ya, correlation di tabel correlation ini 0,764, artinya memiliki korelasi yang cukup kuat. Nah, ini adalah contoh dari pengujian menggunakan pair sample t-test. Kemudian metode yang terakhir adalah one way ANOVA, yaitu untuk melihat analisis varian untuk satu variabel. Biasanya digunakan untuk menentukan apakah 3 atau lebih kelompok berasal dari populasi yang sama ya, ataupun tidak. Dilihat dari nilai rata-ratanya. Misalkan contohnya Dinas Pendidikan Wonogiri ingin melihat perbedaan hasil ujian nasional siswa SMA yang berasal dari kelompok SMA favorit ya,
kelompok SMA negeri dan kelompok SMA swasta. Jadi rumusan masalahnya adalah apakah ada perbedaan hasil UN dari ketiga kelompok tersebut. Nah, ini dilakukan pengumpulan data 30 sampel dari ketiga kelompok tersebut masing-masing 10 orang. Nah, ini datanya kita lihat di sini. Jadi kelompok 1 adalah untuk SMA favorit 10 orang dengan nilai UAN-nya berapa, nilai ujian nasionalnya berapa. Kemudian kelompok 2 dengan SMA negeri 10 orang dengan nilai ujiannya. Kemudian kelompok 3 SMA swasta dengan nilai uji UAN-nya segini. Ini data yang telah terkumpul ada 30. Kemudian susunan hipotesnya adalah H0 tidak terdapat perbedaan nilai UN antara ketiga kelompok. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya dari SMA favorit, SMA negeri maupun swasta. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan nilai yang gitu. Kita masukkan data tersebut ke dalam aplikasi ya. Kita masukkan kelompok SMA, kemudian nilai UN. Kemudian setelah itu kita klik analyze, kemudian kita pilih one way ANOVA. Kita masukkan ya. Data kita masukkan, kita klik analyze, compare mean, kemudian one way ANOVA, kita klik, kemudian kelompok SMA kita masukkan nilai UN kita masukkan ke dalam dependent list. Kemudian kelompok SMA kita masukkan ke dalam kelompok faktor ya. Jadi yang SMA itu kita masukkan ke dalam faktor. Setelah itu kita klik OK, langsung kita klik OK. Klik OK. Nah, hasilnya dari hasil aplikasi ini muncul tabel ANOVA. Kan di sini ada nilai F dan juga nilai signifikansinya. Kemudian kita bandingkan nilai signifikansinya 0,000 itu lebih kecil dari 0,05, maka karena lebih kecil maka menolak H0 sehingga menerima H1, sehingga kesimpulannya adalah jadi terdapat perbedaan nilai UN antara kelompok sekolah tersebut. Jadi dari ketiga kelompok itu ternyata nilai rata-rata UN-nya itu berbeda-beda dan nilai rata-ratanya itu berbeda dengan nilai rata-rata populasi. Jadi artinya dari ketiga kelompok ini terdapat perbedaan. Baik, demikian penjelasan dari saya terkait dengan pengujian parametrik. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.